Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Fatur Rozak, mahasiswa dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Demokrasi Pendidikan. Langsung saja kepada pembahasan inti. Bab 1, pembahasan. Pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk berkembang secara bebas, aktif, dan setara. Dalam sistem ini, proses belajar tidak hanya berpusat pada guru, akan tetapi memberikan ruang bagi siswa itu sendiri untuk berkembang, memberikan pendapat, dan berpikir kritis. Keputusan tidak hanya di tangan guru, akan tetapi siswa diberikan kesempatan untuk berpikir tentang keputusan apa yang akan ia ambil. Maka dari itu, guru tidak hanya sebagai pembimbing, akan tapi menjadikan pengarah kemana siswa itu akan berlabuh, kemana siswa itu akan menuju. Maka itulah tugas guru untuk mengarahkan dan menjelaskan apa yang akan ia tempuh. Maka dari kesimpulan ini bisa kita ambil bahwa demokrasi pendidikan adalah tentang memberikan ruang untuk siswa berpendapat, siswa mengapresiasikan menentukan suara mereka dan memilih tujuan mereka akan kemana sesuai dengan minat dan bakat mereka. Maka lanjut ke pembahasan yang berikutnya tentang prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan mencakup beberapa aspek penting yang menjamin keadilan, partisipasi, dan kebebasan dalam proses pendidikan. Maka pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang prinsip-prinsip sendiri. Prinsip yang pertama yaitu kesamaan dan kewajiban. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi serta memberikan kewajiban yang sama dalam proses pendidikan. Lanjut, yaitu kebebasan berpendapat dan berinisiatif. Peserta didik, pendidik, dan masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, bertindak dan berinovasi dalam proses belajar mengajar. Lanjut, partisipasi aktif. Seluruh komponen masyarakat termasuk peserta didik, pendidik, dan orang tua dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Maka sebenarnya banyak lagi prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dan pembahasannya, yaitu bisa jadi tentang transparansi dan akuntabilitas. Proses penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara terbuka dan dapat pertanggungjawaban pada publik. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan melindungi hak asasi setiap individu. Dan yang terakhir tentang dasar dalam proses pendidikan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang demokratis, inklusif, dan mampu membentuk generasi yang kritis dan bertanggung jawab. Maka itulah dari tadi itu prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Lanjut tentang pembahasan berikutnya 2.3 implementasi dalam pendidikan. Nah, implementasi dalam demokrasi pendidikan ini maksudnya gimana? Bagaimana sih demokrasi pendidikan itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya banyak sekali kalau kita membahas tentang bagaimana praktik. Mungkin saya akan sedikit membahas tentang contoh-contohnya. 1. Demokrasi dalam pengelolaan sekolah. Dalam konteks pengelolaan sekolah, implementasi demokrasi dapat diwujudkan melalui keterlibatan berbagai pihak dalam melibatkan guru, siswa, dan orang tua untuk membahas program sekolah. Rapat rutin yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua untuk membahas program sekolah, penggunaan anggaran, serta evaluasi kegiatan pembelajaran. Partisipasi ini membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Sebenarnya banyak ya. Bisa tentang demokrasi dan pembelajaran, bisa juga tentang pembentukan karakter nilai demokratis, dan banyak lagi lah. Bisa penerapan aturan yang adil dan transparan,
dan banyak lagi. Dan penjelasan terakhir tentang manfaat demokrasi pendidikan. 1. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Salah satu manfaat utama demokrasi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi, manfaatnya adalah memberikan siswa itu ruang untuk berpikir dan memberikan pendapat. Tidak hanya mengikuti, akan tapi sudah bisa mengambil arah dan tujuan hidup. Membentuk sikap toleran dan menghargai pendapat. Demokrasi pendidikan menanamkan nilai bahwa setiap individu berhak dihargai terlepas dari latar belakang, budaya, agama, maupun kondisi sosialnya. Ketika siswa belajar dalam lingkungan yang penuh keberagaman dan diajarkan untuk menerima serta menghargai perbedaan, mereka tumbuh menjadi pribadi yang toleran. Dan yang ketiga contohnya itu meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian berpendapat. Lingkungan yang sekolahnya memberikan ruang demokratis akan memunculkan siswa yang percaya diri dan berani dalam memberikan pendapat. Lanjut. Dan contoh yang manfaat yang terakhir, mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Demokrasi pendidikan menuntut keterlibatan aktif serta pendidik dalam proses pembelajaran. Bukan hanya menerima instruksi. Ketika siswa diberikan kebebasan memilih cara belajar, mengatur tugas kelompok atau mengambil peran dalam organisasi, mereka belajar bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Sebenarnya kalau bilang membahas tentang manfaat demokrasi pendidikan tentu banyak, tidak hanya ini saja, akan tapi banyak manfaat-manfaat yang lain yang bisa didapatkan dari demokrasi pendidikan itu sendiri. Maka kesimpulan singkat yang bisa saya berikan, demokrasi pendidikan merupakan pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpendapat, berpartisipasi, dan mengembangkan potensinya secara bebas dan bertanggung jawab dalam sistem pendidikan yang demokratis. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya bawakan. Jika ada kurangnya itu dari saya, dan jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.